Jadi ada gangguan ginjal yang paling gampang kita observasi atau kita pantau adalah ya produksi urinnya gitu ya. Jadi produksi urin. Jadi proses penyaringan ginjal itu harus jalan terus ya, nggak boleh berhenti dia. Semangat pagi sahabat Hermina, kembali lagi bersama kami di podcast Hermina. Perkenalkan, saya Della sebagai dokter di RS Hermina Wonogiri. Nah, kali ini dalam rangka memperingati Hari Ginjal Sedunia, kita akan sharing-sharing terkait penyakit ginjal ya. Nah, di sini sudah ada narasumber kita yang sangat mantap, Dr. Bayu Abiyoga, spesialis penyakit dalam. Selamat siang, dokter. Siang, Dr. Della. Oke. Nah, ini kita akan mulai aja ya. Ini kita bahas terkait penyakit ginjal itu seperti apa, tanda-tandanya itu gejalanya seperti apa, pemeriksaannya seperti apa, pencegahannya dan segala macamnya. Kita rangkum di sini aja ya. Kita mulai sekarang aja ya, Dok ya. Ya, mari. Ini ada mulai dari sini aja deh, Dok. Penyakit ginjal itu apa sih, Dok? Ya, jadi penyakit ginjal itu adalah ya suatu kondisi di mana ginjal kita itu sudah tidak bisa melaksanakan fungsinya lagi ya. Jadi fungsi ginjal itu yang paling utama yang kita tahu adalah menyaring darah ya. Jadi darah yang melewati ginjal itu akan disaring, limbah-limbahnya dan kotoran-kotorannya, racun-racunnya itu disaring, kemudian nanti dikumpulkan dalam satu cairan yang namanya urin. Kemudian itu nanti akan dialirkan ke bawah ya melalui suatu pipa yang namanya ureter, dialirkan ke kandung kencing kita. Kemudian nanti dari situ akan kita keluarkan yang kita sebut dengan proses berkemih. Nah, jika ada gangguan dari situ, penyaringan kotorannya, maka kotoran tidak akan bisa disaring keluar, kemudian akan menumpuk di aliran darah dan kotoran itu akan meracuni organ-organ dalam kita. Itu yang disebabkan. Kira-kira dari situ, Dok. Oke, jadi itu definisi penyakit ginjal itu seperti itu ya, dan proses-prosesnya seperti itu kurang lebih ya, Dok ya? Iya, kurang lebih kira-kira seperti itu, Dok. Oke, nah biasanya gejala yang muncul apa sih, Dok? Kalau misalnya udah orang itu menderita penyakit ginjal? Ya, jadi yang disaring itu darah dan produk akhirnya itu adalah urin. Jadi ada gangguan ginjal yang paling gampang kita observasi atau kita pantau adalah ya produksi urinnya gitu ya. Jadi produksi urin. Jadi proses penyaringan ginjal itu harus jalan terus ya, nggak boleh berhenti dia, nggak boleh stop, harus jalan terus. Jadi produksi urin itu kan kita juga harus keluar terus gitu ya. Nah, produksi urin yang normal itu jumlahnya adalah 1 cc per kilogram berat badan per jam. Jadi kalau berat badan kita misalnya 60 kilo, ya produksi urin kita adalah 60 cc per jam gitu ya. Kalau 10 jam ya 600 cc, 20 jam ya 1200, kalau 24 jam ya berarti 1400 sampai 1500 cc, kira-kira begitu. Nah, kalau produksi urin kurang dari itu ya, katakanlah kurang dari 0,5 cc per kilogram berat badan per jam, ya itu kita sudah bisa bilang itu ada gangguan ginjal. Kurang dari 0,5 cc per kilogram berat badan per jam selama lebih dari 6 jam gitu ya. Itu aja dulu. Terus kemudian yang lain juga kita lihat dari variabel laboratoriumnya ya, Dok. Jadi ada pemeriksaan namanya kreatinin ya. Kreatinin itulah yang disaring oleh ginjal kita dan dikeluarkan lewat urin. Jadi ada peningkatan kreatinin dari situ gitu, Dok. Oke, itu gejalanya ya, Dok ya? Iya. Ada gejala lain nggak, Dok? Misalnya tekanan darah tinggi atau mungkin bengkak-bengkak atau mungkin pipisnya berbusa, itu apa sudah termasuk gejala penyakit ginjal apa gimana, Dok? Ya, kalau produksi urinnya berkurang sedangkan kita minumnya terus gitu ya, minumnya banyak, tidak sebanding ya apa yang kita minum sama apa yang kita keluarkan, ya maka akan terjadi bengkak ya, karena ya itu cairannya berlebih, cairan tubuh kita itu berlebih gitu ya. Terus kemudian tekanan darah tinggi juga. Jadi tekanan darah tinggi ini memang diatur juga dalam ginjal ya. Salah satu fungsi ginjal itu adalah mengatur tekanan darah. Jadi setiap problem dari ginjal itu pasti tidak jauh-jauh dari tekanan darah ya. Entah darah tinggi itu yang sudah lama mengakibatkan kerusakan ginjal atau memang kerusakan ginjalnya yang meningkatkan tensi. Jadi bisa bolak-balik kira-kira seperti itu. Efeknya bolak-balik ya bisa, munculnya Dok. ya, Dok. Pasti ya? ada hubungannya nanti dari situ. Oke, gitu. Nah, Dok, kira-kira faktor resiko orang bisa kok kena sakit ginjal itu apa aja sih, Dok? Faktor resikonya yang paling utama adalah ya penyakit metabolik yang sering kali kita jumpai ya, yaitu diabetes sama hipertensi. Jadi diabetes itu gula darahnya berlebih ya karena ada gangguan insulin. Kalau darah tinggi ya tekanan darah kita tinggi ya. Kalau tensi kita tinggi ya pasti nanti dalam jangka waktu yang lama akan mengakibatkan kerusakan organ-organ termasuk di dalamnya ginjal. Dari situ, Dok. Oke.
Kalau obesitas sendiri itu ada pengaruhnya nggak sih, Dok? Obesitas itu nanti ya pengaruhnya ke darah tinggi karena sama jantung juga ya. Karena kalau kita obesitas biasanya tekanan darah kita juga akan naik ya. Terus kemudian obesitas itu juga mempengaruhi gula darah. Jadi gula darah lebih susah dikontrol ya, tensi lebih susah dikontrol ya, pada ujung-ujungnya ya ke itu juga, nanti ke hipertensi juga, ke diabetes juga, ya ke sakit ginjal juga gitu, Dok. Oke, baik, Dok.